Halo Sobat Sastra, balik lagi di Sastra Talk. Lagi dengan aku Dimas. Jadi hari ini keren banget. Aku bisa yakinin sebelum kalian nonton full video ini, episode ini keren banget karena di depan aku udah ada 2 piala yang tinggi-tinggi banget dan berkilau-kilau banget. Jadi piala ini tentunya didapetin dan diraih oleh mahasiswa-mahasiswa berprestasi di Fakultas Sastra. Entah itu juara di tingkat nasional, internasional, acara apapun itu, lomba apapun itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku mau panggil teman-teman aku yang hebat-hebat ini. So please welcome English Club. Halo, 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 halo. Hai. Wah, dingin sekali ya. Dingin banget. Udah kenalan dari sini ke sini. Oke, mulai dari apa? Iya. Halo semuanya, nama aku Novia, aku mahasiswa Fakultas Sastra semester 4. Halo semuanya. Boleh. Halo semuanya, nama aku Fabiola, biasa dipanggil Feby. Aku dari Fakultas Sastra semester 4. Halo semuanya, nama aku Satya, aku mahasiswa sastra semester 4. Oke, halo lagi. Aku kembali lagi nih ke sini. Kenalin aku Devani, sama juga mahasiswa Fakultas Sastra semester 4. Jadi boleh dikenalin nggak sih kalian ini dari tim mana sih atau dari barangkali kan Tim. dari salah satu klub atau organisasi gitu kan? Boleh tahu nggak sih kalian dari mana sih? Oke, dari kita English Club. Sekali. Oke, 1, 2, 3. English Club Surprise! Wow, surprise banget. Oke, jadi Novia, Feby, Satya sama ini kita masa tanya lagi. Udah sering muncul 2 kali episode ya. Jadi aduh sorry. Oke. Jadi kalian ini kan kalau dilihat-lihat di sosmednya sastra ya, mau itu sosmed sastra, mau itu English Club, kan di sosmed sih kayaknya semua orang tahu ya. Kalian ini kan orang-orang yang sangat-sangat semua orang tahu, bahkan di luar univ juga. Kalian ini kan, kalian ini kan orang-orang yang paling banyak berpartisipasi lah ya untuk menyumbang piala-pialaan lah, piala-pialaan ya enggak, aku nggak tahu diksi yang tepat. Piala-pialaan beragam piala, berbagai piala. Sering ikut lomba, mau itu nasional, internasional. Itu tuh aku pengen tahu sih ceritanya dari kalian awalnya yang nol banget nih. Atau sebelum itu dulu deh, kalian kan masuk sastra Inggris nih, terus bisa lomba-lomba tuh karena emang pengen atau kayak lomba kali ya, iseng lomba kali ya, atau emang ada ambisi aja gitu kayak aku nanti masuk sastra, aku ntar di kuliah aku mau berprestasi banyak-banyak nih. Gimana? Belajar siapa nih? Pilah, nggak usah. Iya, Dari iya, langsung aja. Nyambung aja. Karena ini tuh semuanya berawal dari English Club mungkin. Aku bisa bilang kayak gitu karena I could say that without English Club we are nothing. Berpengaruh itu English Club karena menurutku sendiri kalau kita di kuliah tuh people who surround us itu sangat penting gitu loh. Kalau kita sama-sama orang yang sama-sama ambis dan itu sekedar buat melangkah ke step kecil, aku belum bilang ke lomba ya, kayak hal ambis yang kita bilang kayak di kelas pun kita perlu dikelilingi sama orang-orang yang punya pemikiran yang sama gitu. Makanya aku bisa bilang kayak English Club tuh berpengaruh itu sama our step to growing for the better. Nyala. Silahkan. Disambung. Kayak motivasi kamu gitu. Hostnya dia ya. Aku di sini aja deh. Mungkin kalau kayak ngomongin lomba-lomba itu kayak mungkin dari awal dari mahasiswanya sendiri itu kita sebenarnya kayak pasti punya ambisi sendiri gitu kan di kelas, kayak pengen berprestasi. Cuman dengan join klub ini, dengan English Club Surprise ini jadi bikin kita lebih termotivasi, lebih ada dorongan dan kayak didukung penuh lah untuk ikutan lomba-lomba dan akhirnya kita di step ini gitu. Betul banget. Aku ngerasa juga kayak dulu pas waktu SMA mungkin lebih banyak organisasi dibandingkan dengan lombanya. Tapi kayak pas masuk ke kuliah ini kan kita pengen kayak punya pengalaman baru gitu kan, punya teman-teman baru, terus ngelihat gimana ya, di English Club kita ngeliat kakak kelas kita juga kan. Nah, ada Kak Joshua yang dengan segala gemilang prestasinya itu, jadi kita juga yang kayak pingin nih gitu. Ada rasa kayak gitu dan didorong sama
mentor kita, pembina kita, Siapa Pak sih? Agus gitu ya. Siapa sih? Iya, Agus. Sekali lagi, siapa sih? Terima kasih Pak Kak Agus. Terima kasih Kak Jo. Beliau berdua Kak Jason sama Pak Agus benar-benar gimana ya, memecut kita untuk bekerja keras gitu ya dan berprestasi. Lomba-lomba. Betul. Iya. Apa itu apa namanya? Kalah coba lagi, coba lagi terus. Harus tebel muka ya. Betul Iya. banget. Karena kayak bisa dibilang semuanya tuh butuh proses kan. Kayak kita kalau we are turned back into the old us, bukan dari sekarang tuh kayak we are nothing gitu loh. Kita kalah tuh kayak nggak bisa kayak gitu cuma sekali 2 kali dan harus coba lagi sampai bisa di tahap sekarang. Iya, kayak bisa dilihat lah dari kemenangannya Novia, kemenangannya Satya, ada Feby yang terus mencoba kayak berusaha banget untuk akhirnya dapat juga gitu. This one, yes, very proud of her. Ya. Biasanya ya, paling terakhir. Ceritanya Itu. paling mantep. Betul. Biasanya paling terakhir tuh paling gong. Karena dia udah nyoba terus nah akhirnya kayak improve Iya. dan akhirnya yang itu Prosesnya kayak lebih berat berarti dia kan. Iya. Lebih berat maksudnya lebih effort lah. Iya. Ya, Gimana tuh? ya sama sih sama kayak Novia sama Satya. Kalau aku mulai lomba tuh dari mulai join English Club dan mungkin kalian ngeliat aku udah menang tapi kalian nggak ngeliat di belakangnya gimana. Aku udah nyoba berapa kali lomba, mungkin udah kayak 20 lomba aku coba dari kayak pertama Lebih kali nggak sih? lebih dari 20 lomba 20 gitu. Dan pas waktu pertama kali juara tuh nangis banget sih waktu itu. pertama To be kali honest, juara dan itu aku- juara 1. Iya juara Yes. satu langsung dan aku Langsung sama kayak Satya boom. kayak terharu banget Iya, gitu kayak, kan. oh, wow. Dan kayak Akhirnya Feby finally gitu. di situ aku nangis. Iya. Oh. Ya udah, ya Ya gitu. kan haru bahagia kan. Iya, banget kayak finally gitu. Iya. Karena pun menurutku ya, sorry. Apa tadi? No, I mean I can beat her. She already won several months of competition, you know. competition and she beat me. Yeah, itu kayak wow. I was so amazed like. Sampai Ocha langsung pisah kamar ya kayak. Nah, itu Mikir deh. itu spesial aja tuh, walaupun teman-teman pada berkompetisi satu lomba tapi kita tetap saling sayang, kita saling support, nggak ada ya envy, apa itu envy guys gitu. Nothing. Kita saling support, saling kolaborasi dan saling bantu biar bisa maju sama-sama gitu. Ini aku mau tahu ya, menurutku ya kemenangan tuh bukan hanya soal piagam, bukan hanya soal piala. Kita bisa ngelawatin lombanya aja tuh udah menang. Maksudnya kita menang salah satu hal yang mau kita coba kan. Kita menang bisa ngelewatin itu kan. Aku keinget one quotes yang pernah bilang kayak if you try but you fail, congrats because some people don't even try. Jadi Iya. congrats for Iya, everyone who benar. try. Kayak itu sih. Tapi kalian satu sama lain nih balik ke tadi ya, masalah kalian di satu tim tapi yang menang cuma Feby gitu misalnya. Kan contoh aja. Misal nih Feby menang, kalian bertiga tuh atau satu English tuh senang nggak sih? Maksudnya ikut senang nggak sih? Banget lah. Proud Ini ya? bukan gimmick ya, emang Iya. beneran proud banget. Karena kita tahu proses, apalagi temen sendiri. Iya. Lomba itu nggak gampang ya, jujur aja. Udah dari awal bareng-bareng. Iya. Kayak kita tuh satu tim gitu loh. Jadi kayak kalau siapapun yang menang itu sebuah kemenangan gitu. Iya, Kayak satu English Club tuh bangga. Banget. Yes, gitu go Kita orang girl. tuh heboh kalau salah satu dari kita menang. Iya. Congrats. Iya, kayak Congrats itu bisa banyak banget gitu sampai kayak cutting semua. Congrats. Iya. Notif numpuk ya. Iya. Notif aman kak? Notif aman kak? Jadi mau replay gitu. Proses kalian belajar tuh gimana sih dari Nova? Apakah ada metode tersendiri? Misal, aku nanya Novia, biasanya ikut lomba apa? Speech. Baby? Speech, tapi waktu itu pernah sekali ikut news anchor, cuman ya itu. Oh, enggak. oke. Satya? speech juga. Devani? Aku lumayan campur-campur. Oke. Iya, speech iya. Mungkin kali. Iya. Aku berangkat dari debate terus kayak ngelihat speech mereka terus aku takut akhirnya aku belum nyoba speech. Aku masuk esai tapi mungkin belum di sana jodohnya akhirnya nyoba speech juga gitu dan dapet juga gitu. Proses belajarnya gimana sih dari mana? Apakah kayak nonton video orang?
Terus belajar sendiri apa langsung di direct oleh Pak Agus sama Kak Joshua? Nah, Kayak gimana? kalau ngomongin proses, kita pasti kayak udah nggak usah ngomongin lagi ya, Ju. Kita punya role model kayak Indoscope tuh punya satu orang yang kita bisa lihat pakai our own eyes secara langsung gitu di real life, apalagi kayak kita belajar dari pengalaman beliau, terus kita berproses dari diri kita sendiri, kayak apa ya, meskipun sebenarnya kayak secara kasarnya kita dituntut untuk ya untuk terus-terusan lomba, tapi kayak di balik itu tuh sebenarnya itu nge-push diri kita buat ayo step out of our comfort zone. Jadi mau nggak mau ya udah coba terus meskipun aduh capek, kayak lomba itu nggak gampang, kayak kebanyakan lomba yang kita ikutin kayak nggak langsung lomba pengumuman dah. Kayak lomba misal kayak dari preliminary round, terus ada final round, terus ada kayak ada roundnya lagi, terus baru pengumuman. Setelah pengumuman lomba lagi. Bener. Jadi kayak sebulan tuh ada 4 lomba gitu. Kita pernah kayak 6 lomba dalam 1 bulan. Nah, Iya. itu yang perlu Online, kalian tahu offline, guys. campur, Jadi di balik perjuangan dan kegemilangan ini tuh ada mereka yang udah bolos kelas demi ikut lomba. Oh my god, this way. Dari Bandung, dari Unpad berangkat ke Jakarta, berangkat ke mana lagi, ke Lombok, luar biasa. Gitu, siapa yang tahu mereka kayak gitu? No one. Di bus atau di mobil sambil ngapalin teks, itu Di luar kereta biasa. 11 jam itu. Nah, itu perjuangan yang ya hard work. Jadi waktu menang tuh bener-bener rasanya kayak happy banget, kayak bener-bener Terbayarkan. Yang fan-nya mati di Thailand. Oh my god, that's a fun story. itu tadi kita bahas. Oke. So excited about this. Tadi kan ngomongin kayak ada capeknya, tapi lu tuh pernah ngerasa jenuh atau ngerasa lelah nggak sih kayak kayak maksudnya ini kan sesuatu yang kalian pengen nih. Kalian tuh tujuan kalian mau be the one, bukan maksudnya jadi topnya lah itu kan, pengen dapetin piala segala macem. Tapi pernah ngerasa lelah sendiri nggak sih gara-gara ini? Jujur pernah sih, soalnya kan yang seperti aku bilang tadi, kayak aku udah berapa kali nyoba tuh. Nah, aku sempet di fase dimana aku kayak mau nyerah gitu. Kayak mau nyerah gara-gara kapan aku menang gitu. Kayak udah Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Itu. Ada. Kayak udah mau nyerah. Kayak dia aku ngeliat ngeliat gimana gimana dukungan orang-orang, kayak apalagi kayak dukungan Bagus, Hajo, teman-teman. Udah aku nyoba terus biar ya nanti dapat lagi. Tangan lo buat itu. Yang perjuangan kreatif itu. Oke. Berarti juga ujung-ujungnya ngeliat ke orang sekitarnya ngedukung. Betul banget. Iya, benar. Karena kayak yang aku bilang di awal tadi, kenapa aku bilang kayak without Indoscope we are nothing tuh, karena kalau tanpa orang-orang yang suportif di sekitar kita tuh kita beneran Nggak termotivasi. Lingkungan sangat mengaruhi itu. Iya, pengaruh gitu. Karena kalau buat beranjak ke step selanjutnya pun kalau nggak ada orang-orang yang buat ayo nggak apa-apa coba lagi yuk, itu tuh aduh nggak mau, capek gitu loh. Bener banget, kayak Apalagi harus ngeliat satu sama lain kayak dia bisa, aku juga harus bisa dong. Exactly. Oh, bukannya malah iri ya, tapi Malah lebih semangat. Malah jadi role model kayak Iya. aku juga pengen bisa gitu kan. Kayak waktu kalah itu malah dirangkul, kayak nggak apa-apa, nanti bisa lagi kok, bukan yang kayak disalahin atau kayak kamu tuh udah banyak loh nyoba tapi kok kalah terus kayak gitu. Tapi kayak malah dirangkul, ditanyain kayak gimana prosesnya, Jadi nggak apa yang kurang. Betul. Tetap ada evaluasinya lah ya. Bener. Seru banget lah pokoknya, join English Club. Kalau kalian merasa flat dan kalian mau surprise, join English Club. Kan kita juga lagi saya kan lagi promosi nih. English Club Fakultas Sastra ya. Oke, Waki linknya di sini ya. Tolong host nanti Linknya di sini ya. at English Club Ya. Pak Ami, tolong Pak Ami. Dia buat adik-adik yang mau masuk sastra ya kan, ntar ketemu kakak keren ini kan, ntar kan diajarin gini ya.
Tadi sempat ngomongin berambisi untuk jadi apa, untuk dapat piala segala macam. Orang-orang kan berambisi untuk tujuan yang beda-beda. Ada yang berambisi pengen ikut lomba biar bisa dapat duit. Betul. Ada yang berambisi pengen ikut lomba biar fotonya dipajang terus di IG. Ada yang pengen ikut lomba buat koleksi piala. Orang kan punya ambisinya masing-masing. Gitu. Aku tuh tipikal yang berambisi, tapi cuman apa ya, untuk kesenanganku sendiri aja. Sampai ada orang yang bilang tuh, why is ambition? Kita bilang, why not? Why? Itu dia true. Iya. Ambisi itu kayak bukan suatu hal yang negatif gitu loh. Kalau kamu ambisi untuk ngejatuhin orang, iya itu jahat. Tapi kalau misalkan kamu berambisi untuk membuat dirimu berkembang lebih jauh, mengajak teman-teman untuk jadi lebih baik, itu kan suatu hal yang positif ya. Justru menurutku hidup emang harus ada ambisi, karena harus sering kita capai kan. Dalam apapun kita harus berambisi dalam hal apapun. Betul, meskipun kadang tuh kayak jujur aja hidup tuh kadang bertanya-tanya, kita nyari apa sih di hidup ini? We're being real. Oke, tadi kan kita sempat bukan nyenggol ya, nyinggung masalah mogok di Thailand itu kan. Itu kan di Thailand ada acara apa sih? Berempat ikut kan? Ikut berempat atau? Nah, aku kebetulan punya agenda lain di sini, jadi tidak ikut. Oh, oke. Berarti ikut Thailand ke Thailand siapa aja? Speech fighters. Yes, Three of us. Yes. Ngapain ya? Jadi kita ikut lomba speech di Buriram Rajabat University di Thailand. Mantap guys, keluar negeri. Okay. There's so many of participants there, dan ada cerita yang sangat di balik all sunshine and rainbow, orang-orang nggak bisa lihat storms yang kita lewati. Saya lihat di second. Oh ya sih. Waktu dengar langsung lebih shock. Oh gitu. Pokoknya kita flight dulu nih, dari ke Bangkok, nyampe malam, tidur, terus paginya subuh itu kita flight lagi ke Buriram. Jadi Buriram Bangkok tuh kayak dua tempat yang berbeda. Jadi kayak kita kan flight in 13 of February kan. Iya. Lomba kita tuh 14 Februari. Jadi on Valentine. So everybody celebrates Valentine. Kita war dengan kita sendiri. Dan kita flight itu kan tanggal 13. Besoknya kita lomba, tapi kita paginya subuh-subuh itu harus flight lagi ke tempat lomba. Dengan bawaan yang banyak itu. Apa sih? Bawa barang kita kayak tas kita, terus kayak kita nomaden, berpindah-pindah. We have to move everywhere with our lot of stuff. Kardus. Nah, itu dia yang menarik. Itu dia yang menarik, nanti bisa dibahas juga tuh. Kayak kenapa sih kita tuh backpackers banget ya? Oh iya, itu aja stuff sih. Oke, sudah dibahas. Oke, lanjut. Kita flight nyampe di Buriram, kita ke hotel dulu ya. Enggak, kita di van langsung dari bandaranya. Dijemput dari Buriramnya langsung. Di airport kita langsung ke tempat lomba, which is di Rajabat University itu. Terus kayak 20 minutes away from the airport masih. Buriram itu. Kita sampai di Buriram tuh jam berapa aja? Kayak sebelum 30 apa sejam sebelum pulang. Iya, kita lomba itu jam 9 dan itu harus done all the registration. Mungkin jam 8. Iya, tapi karena mogok itu, jadi tiba-tiba. Ya, tiba-tiba tuh beneran out of our mind, karena in the middle of the road. Ya, ini di tengah-tengah. Kenapa ya fan-nya ya? Is that the gas running out or something? Tapi muka kita masih ini. Masih ngapalin speech, tapi kenapa gitu? Bahkan di tengah-tengah ada. Ngapalin speech ya. All the time. Kan beberapa menit sebelum lomba, jadi pasti kayak pressure kayak 30 menit sebelum lomba. 30 sebelum lomba. Yes, 30 menit sebelum lomba, dan tiba-tiba pennya mati. We have no idea what's happening. Kita belum registrasi dan semuanya. Terus tiba-tiba kayak dibilang apa ya? Katanya bensinnya habis. Cuma dia selalu fun fact, Buriram tuh kayak kabupaten guys. Jadi kita jauh banget dari kota. Padang apa ya? Jalan kaki kah kalian? Enggak. Itu kita found solution kayak setelah ada kayaknya 15 menit atau lebih, 20 menit mungkin ada fan yang baru nyusulin. Fan cadangan datang. Kita dijemput. Itu langsung, syukurlah kita telat 2 menit. Jadi lomba mulai jam 9, kita jam 9 lebih 2 tuh baru sampai, dan kita langsung lari. Kan itu kayak ada tangganya gitu. Kayak langsung. Dan surprisingly hasilnya Wow. Itu kita nggak nyangka
bangga banget sih bisa masuk ke final round, tapi kayak apalagi itu kan impromptu ya final roundnya, terus kayak gimana nih ya, terus mukanya Kak Jo sama Bapak tuh udah kayak yang pisah kendaraan. enggak, ya, ini ceritanya kita udah selesai lomba. Terus kan kita selesai lomba tuh ada final roundnya, ada kayak top 5. Itu masih penyisihan. Oh. Terus diumumin 5 orang untuk masuk final gitu. Gitu. Yes. Dan at the end Satria and Novia win the competition. Emang kayak tadi kan, paling terakhir tuh paling gombes ya. Terakhir tuh paling gombes. Bener. Kalian total berapa? Sorry. Enggak. Gak apa-apa, lanjut aja. Enggak enak. Serius. Salah satu aja. Oke. Kayaknya nonton Briltan gak sih? Itu yang komen, itu yang tengah bisa minggir aja nggak? Mereka sih sendiri gitu. Itu berapa lama sih di Thailand totalnya? Berapa lama guys? Seminggu? 6 days. 6 days ya. Tapi dapat jalan-jalan nggak? Rugi dong, nggak sih? Iya, tapi itu di akhir. Awal-awal kita udah kayak fokus for academic purpose semuanya. Yes. Kayak kan ada international conference juga. Conference juga. Kak Jo sama Bapak Agus. Yes. Kita nonton. Yes. So many genius people there. Wow. Sangat terpencil. Nah, berarti kalian juga salah satu orang jenius sana dong, kan? Ikut di sana kan? Ikut di sana kan? Berarti kan juga orang-orang itu kan. Kalian kan bagian dari mereka berarti dong. Karel kan vibe-nya ya. Iya, kan keciprat kan. Bisa ngeliat secara langsung, ngapain aja. Tapi dapat ini nggak, dapat kenalan nggak sama orang-orang sana? Yeah, we have a lot of friends there. Dan kita belajar bahasa Thailand. Yes. Aku sih terima kasih Thailand. Kita mau tahu ya. Bahasanya gimana? Jadi gimana? Tapi keren loh, orang-orang tuh mungkin banyak yang bisa keluar negeri buat liburan, tapi enggak apa ya, orang keluar negeri bisa lomba tuh keren banget kayak aku bingung bilangnya saking keren. Semua keren banget. Karena aku ngikutin kayak di story Novia, story-nya Feby, kadang-kadang liatin repost-repostannya Satya, kayak orang-orang ini keluar negeri buat lomba loh, yang dibawa nama mereka sendiri, nama kampus, nama English club-nya, kayak keren banget. When God itu mikir, when God gitu. Kan juga motivasi aku juga kan, aku bisa, kenapa aku enggak gitu. Wah, happy to hear that. Maksudnya ternyata kayak dari story doang atau kayak our present tuh bisa memotivasi orang lain. Of course kayak vibration-nya itu. Iya, jadi kayak gitu loh. Makin semangat untuk meraih mimpi juga. Dimas kan juga abis menang gak sih guys? Iya kan? Kita juga dengar nih PBA. Iya. Nah kalau Thank you. Jadi sastra tuh gak cuman ada prestasi akademiknya, tapi juga ada prestasi non akademiknya guys. Dan gak cuman Dimas, ada banyak guys. Ini di belakang kamera ada Behind camera. Iya. Aduh, seru banget. Jadi aduh, aku lupa lagi tadi mau nanya. Ada iklannya nggak ini? Ting gitu. Kalau dia masuk mah boleh. Kalian tuh total udah berapa banyak sih prestasi yang dihasilin dari Dimas Club? Gini aja deh. Terhitung apa nggak terhitung? Kalau dari angkatan kalian aja ya, maksudnya Pribadi nih. total deh, total. Kita tuh selalu nyatet by the way. Oh, nyatet. Yes. Nah, kalau misalkan di Warma Dewa kan ada tuh perlombaan antar fakultas di mana fakultasnya itu banyak-banyakan prestasi gitu. Asik. Ya enggak? Asik banget. Iya, jadi Warma Dewa Awards kebetulan Fakultas Sastra, fakultas kita nih Dim, itu berhasil menangkan juara 1 tingkat nasional. Itu prestasi akademik. Keren banget. Dan gak cuma itu, ada juara 3 internasional. Ada juga yang non akademik. Juara berapa ya? Lupa. Saking banyaknya guys. Nanti dicek ya di fakultas. Mau cek sini aja sendiri. Banyak banget prestasi nasional di angkatan dari Kak Jo, terus ke kita, terus adik-adik kita juga. Ada Vivi, ada kawan. Yang baru-baru juga langsung nyetak prestasi gue kemarin. Gak usah diragukan, join English Club. Promosi lagi. Yang suka ngeband ada sisi Robin. Ngeband sastra sangat Join sastra. Enggak
karena emang kita di sastra juga disupport lah, mau itu akademik, dia semua bentuk kekreativitan mahasiswa, kekreativisan mahasiswa tuh didukung banget. Tapi kan lomba-lomba keluar tuh didukung dari fakultasnya. Iya, benar. Kita kadang dilepas. kita gini apa namanya, dari fakultas pasti full. Itu full banget disupport, kayak ditanyain kalian mau kemana kayak gitu kan ya. Itu kan lomba-lomba nggak cuma di Bali doang ya. Itu kayak ada di Bandung waktu ini. Kita Jakarta, Jogja, Mataram, dan ada di pelosok di Madura juga gitu. Itu seru banget itu. Very challenging kan ya. Iya. Kurang apa-apa kok main Inggris. Iya. Kok kita cobain semuanya gitu. Iya. Ya kan selain nyetak prestasi, nyetak cerita juga kan. Bener banget. Iya. Setiap lomba pasti ada ceritanya. Iya. Karena dan untung di storyin juga kan, kangen tinggal lihat. Sebenarnya ada sih di belakang story yang mungkin ya. Benar. Yang harusnya publik lihat. Ya kan nama cerita kan nggak semuanya bagus kan. Iya, betul banget. Iya, tadi Devel ini sempat nyinggung masalah isi tas. Isi tas. Tadi kan ada Backpackers. Iya. Backpackers. Karena aku tadi langsung dikat kan, aku langsung mikir apa kira-kira ya? Ngomongin apa ya? Apa sih yang kita tuh backpackers banget guys, backpackers. Jadi kita kemana-mana itu barang-barang kita tuh full semua di backpack. Dan iya, kita harus siap tempur dengan backpack kita itu. Mau kita naik pesawat yang paling enak ya, karena dapat pesawat. Tapi kalau enggak, kita naik bus, dan itu di bus pun kita tuh ngapalin speech guys. Jadi kayak sambil jalan geluduk-geluduk gitu, kita kayak once upon a time ini gitu. Jadi kayak sambil kayak di bawah mimpi. Iya, di bawah mimpi. Terus kayak ya seru banget kita backpackers kemana-mana. Kadang kita sambil jalan pindah dari hotel satu ke tempat lain atau makan. Kita tuh sambil kayak terus in a great time of Sebenarnya kayak aku sempat mention tadi sih, kayak kita kan lomba kadang isi nginep kan ya. Kita nomaden, jadi kita harus berpindah-pindah. Kayak mungkin pemikirannya kakak kita atau kayak dari Pak Agus sendiri tuh nggak mau kita yang ribet gitu loh. Misal kalau kita bawa koper and we have to bring our backpack, there's another stuff kayak tote bag, kan cewek ribet ya. Kayak we have to pack our stuff in one backpack. Jadi kalau misalnya kita move dari one hotel to another hotel or from one location to one location, kayak cuma oke, kita berangkat. Dan itu langsung kembung banget tas kita. Jadi kita juga harus berapa kali resetting tas kalian rusak sampai ganti tas. Seru banget sih, tapi kayak bener-bener apa ya, saling jaga juga dari ikut lomba, dari pindah-pindah tempat, kita jadi semakin erat lah, kayak mana Feby gitu, atau kayak mana Vivi kayak gitu, kayak saling jaga. Ayo kita sama-sama, karena kan kalau di luar itu kan kita nggak pernah tahu ya ada something happen. Antara kadang tiketnya lupa naruh di mana kayak gitu. Pernah. Lucu banget waktu itu. Jadi pas aku ke Madura itu kan aku belum masuk grup tuh. Tiket pesawatnya tuh dikirim di grup. Aku nggak masuk grup, jadi tiket pesawatnya nggak ada di aku. Jadi kayak udah mau masuk nih, udah sampai di bandara. Dan BTW itu surprisingly ke bandaranya nggak sore, nggak malam guys, pagi-pagi buta jam 2 jam 2 pagi. Jadi kita ke bandara jam 2 pagi, itu kan baru bangun gitu ya. Jadi kayak tiket aku mana ya? Mana tiket aku nih? Sampai aku berpikir apa aku belum dipesan tiket ya? Nggak mungkin sih. Apa nggak jadi lomba? Terus akhirnya dikasih mau pipi kayak ini kak gitu, terus kayak tit gitu ya, akhirnya bisa lewat gitu. Seru lah pokoknya. Luar biasa. Dan tadi aku dengerin cerita English Club, ada tawanya tadi, karunya ada, beneran naik turun ya. That's we call surprise. Yeah. Your life will never be flat. Surprise tiba-tiba bangun jam 2 pagi. Terus saya kan nggak seru kan, kalau terus saya. At least we made our own story. Iya, betul. Kayak mungkin di masa-masa sekarang tuh orang-orang mikirnya kayak masih semester 2, 3 tuh ya udah chill aja lah. Meanwhile we are creating our own story yang kayak jatuh bangun jatuh bangun jatuhnya ke atas gitu. sorry error. Sempet tuh ada yang komen ke aku kan, udah lah masih muda, santai aja lah. Ya udah, tak bilang justru karena masih muda, santai aja.
dan Karena, masih semangat-semangatnya juga kan. Iya. Karena kadang tuh gini, kita Gen Z semua kan, kita harus break the stigma kalau bilang Gen Z itu selalu stay in their comfort zone. Padahal yes, we're not always like that. Benar, Kalau kita punya change buat take great opportunity, kita bakal ambil itu kok. Meskipun kebanyakan orang tuh mandangnya Gen Z itu orang yang paling chill, orang yang kaum yang mager gitu-gitu. Tapi kayak di balik itu tuh aku sendiri kayak mau banget mematahkan stigma itu, kayak kita tuh nggak kayak gitu kok, kita punya ambisi yang orang-orang tuh harus lihat kita tuh seambisi gini, kita bukan tim mageran yang Gen Z kebanyakan. iya. Keren banget. Oke, terakhir ini ternyata udah nggak kerasa waktunya. Karena tadi seru banget ngobrolnya kan. Iya. Banyak cerita yang aku nggak tahu di English Club ternyata. Nih satu, aku mau masing-masing dari kalian buat yang nonton nih, kasih tahu atau kasih deh pesan gimana sih? Wah, pesan-pesan buat teman-teman semua lagi berproses lah. Lagi berproses, lagi mencoba merangkak untuk meraih apa yang mereka inginkan, meraih impian mereka. Ada nggak yang mau disampaikan? Ya kalau nggak ada nggak usah kita cut. Ada dong, masa English tuh mengasih motivasi. Asik. Oke. Tapi jangan dari aku sih. Begitu. Mungkin dari baby. Yes. Silakan Ibu. Ibu ketua. Biasanya yang paling pertama tuh ya. Dari terakhir. Ibu ketua. Udah. Dia mau dibagiin. Enggak nyampe kok. Oke, nyampe. Jadi jangan pernah nyerah untuk raih prestasi, meskipun jadi kan gimana? Tisu mau tisu lagi. Jadi kan kalau kalian mau menang suatu perlombaan nggak mungkin kan kalian langsung menang gitu, pasti ada prosesnya. Kalian kayak pasti ada gagalnya, jadi keep improving your skill. Habis itu ya mungkin jika ada kesempatan kalian pasti bakal dapat. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah sedih. Mungkin kalian pernah kayak merasa terpuruk, mau nyerah, tapi ya lihat sekitar kalian, pasti banyak yang dukung kalian. There was a moment of you Iya. that you finally did. Banyak yang dukung kalian, jadi kayak kalian harus buktiin kalau kalian bisa. Iya, bener. Mau masak ya? Apa ya? Sebenarnya sama sih. Cuma aja cuma ada 3 kata, jangan pantang menyerah. Benar. Harus muka tebal ya kalau kata Dimas ya. Muka harus tebal guys. Dicoba lagi terus, kayak kalau nggak cocok di bidang apa, pindah ke bidang yang lain gitu. Kalau mungkin kamu bakal nemu di mana kamu tuh kayak ngerasa, oh ini loh yang punyaku gitu. Di sini tuh ternyata lebih mudah dan passion aku banget gitu. Nah, gitu. Tapi jangan pernah ragu untuk mencoba banyak hal, dicoba aja, dijalanin aja gitu. Sama seperti yang mereka bertiga bilang sih, kayak everything needs process. Jadi kayak jangan raguin diri kalian sendiri. Kalau kalian percaya sama diri kalian sendiri, that you have your own power to make yourself a better version of yourself, aku yakin kalian pasti bisa dapetin itu. Karena kayak meskipun kita gagal tuh, kita nggak boleh nyerah sama diri kita sendiri. Karena like Taylor Swift once said, you are your own kid. Karena pada akhirnya kalian tuh punya diri kalian sendiri. Jadi mau sama siapa kalian berpegangan kalau kalian nggak punya diri kalian sendiri. Jadi kayak don't forget to make yourself proud of yourself. Wow. Aku itu dong nih kata-kata dari Reza Arab Octavian. Apa itu? Kan yang namanya orang berproses kan. Kita nih tahu nih kita mau mulai kan. Jangan pernah berhenti tengah-tengah. Jadi yang dikutip dari Reza Arab, dari mamanya Reza Arab adalah selesaikan apa yang kalian mulai. Bener ya. You are the captain of your own ship. Yes, itu bener banget sih. Jadi thank you teman-teman semua, Novia, Feby, Devani, Satya udah meluangin waktunya datang ke Sastra Talks. Thank you Dimas udah undang kita. Terima kasih Pak Ami. Oke, jadi segitu aja episode kali ini. Episode yang seru banget, banyak banget yang bisa dipetik.
seperti di episode lainnya, kalau ada yang bisa diambil, ada yang bagus-bagus, silahkan dibawa, silahkan dibawa pulang. Kalau ada yang kurang-kurang, tapi nggak ada yang kurang sih dari tadi sih. Sangat-sangat motivasi semua sih, ceritanya sangat-sangat keren semua. Jadi tunggu episode selanjutnya, kira-kira siapa bintang tamu selanjutnya. Jadi segitu aja. Aku Dimas, sampai jumpa di Sastra Talks episode berikutnya. See ya!